Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada perlunya apa ini untuk kesini? Bu, jadi saya di sini ingin mewawancarai Samiar selaku kepala desa di Kalibotolor, Kecamatan Dikiroto. Dan sebelumnya saya berterima kasih sudah meluangkan waktunya Samiar ke saya. Ya, apa yang mau ditanyakan? Langsung ke pertanyaan dulu. Ya, boleh. Jadi di sini pertanyaan yang pertama, apa profesi panjenengan selain menjadi kepala desa? Ya, terima kasih. Saya sebelum menjadi kepala desa memang sudah aktif di organisasi NU, yaitu di salah satu badan utama NU, yaitu di organisasi Fatayat NU. Kebetulan saya selaku ketua Fatayat NU Kecamatan Jatiroto. Nah, kemudian berangkat dari situ karena banyaknya dorongan dari masyarakat ketika ada pencalonan kepala desa, maka saya siap untuk mengabdi di masyarakat untuk di kepala desa dan alhamdulillah akhirnya terpilih. Lanjut ke pertanyaan kedua gitu. Ya. Dan untuk ke pertanyaan kedua, dari tahun berapa Ibu menjabat sebagai kepala desa? Baru pilihan kemarin insya Allah 2000 kemarin 2000 berapa ini? 2000 baru 2019 ya. 2019 kemarin ada pilihan kepala desa, kemudian saya Bismillah nawaitu ikut, alhamdulillah terpilih. Jadi itu merupakan amanah dari masyarakat Kalibotolor yang harus saya jalankan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, adakah kasus menarik akhir bulan ini atau bulan yang lalu, Bu? Kalau kasus sih, saya kira ya memang namanya kehidupan di masyarakat ya banyak. Memang diantaranya kemarin ya kebetulan memang seperti kita tahu semua di masa-masa pandemi ini ekonomi masyarakat mulai ya ada pengaruh lah dari kondisi pandemi COVID-19 ini, sehingga dari pemerintah desa pun juga menganggarkan dari dana anggaran desa itu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang istilahnya masyarakat yang kurang mampu, itu untuk anggaran COVID-nya satu bulannya itu nominal 600.000, namun karena ya memang terbatas sehingga tidak semua masyarakat yang mendapatkan bantuan itu, sehingga disitulah timbul konflik, timbul gejolak dari masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan itu, mungkin merasa tidak puas, juga merasa dianak-anikan dan sebagainya. Ya seperti itu ya, namun apa boleh buat karena memang kondisi anggarannya yang sangat terbatas. Mungkin salah satunya itu. Dan bagaimana cara panjenengan mengatasi permasalahan warga tersebut? Ya alhamdulillah dengan memberikan penyadaran, pemahaman, juga sosialisasi kepada masyarakat, akhirnya ya sedikit demi sedikit walaupun tidak mutlak bisa menerima, akhirnya masyarakat juga bisa menerima. Dan juga kita mengadakan untuk ketahanan pangan di masa pandemi COVID ini dari PKK, yaitu dari PKK tingkat desa. Karena ini memang program dari PKK kabupaten yang sampai ke tingkat desa, bahkan sampai ke tingkat RW RT. Itu sekarang kita galakkan yang namanya pawon urip. Jadi di masing-masing rumah, di masing-masing RT RW itu, bahkan di masing-masing rumah itu masyarakat kita harapkan dan juga kita tekankan untuk semuanya memanfaatkan sedikit lahan yang ada dimanfaatkan untuk pawon urip. Yang dinamakan pawon urip itu bukan berarti kita harus punya tanah atau lahan kosong, namun kita memanfaatkan barang-barang bekas seperti contohnya bekasnya minyak goreng, bungkusnya minyak goreng yang kemasan 2 literan itu, kemudian juga kita tidak pakai polybag, kemudian apapun sudah botol aqua dan sebagainya itu kita jadikan semacam kayak pot atau semacam kayak polybag. Nah itu kita tanami
tanaman yang bisa bermanfaat untuk keluarga. Semisal ada cabai, ada tanaman terong, ada tanaman sayur mayur, ada tanaman itu empon-empon itu, ada jahe, ada kecil dan sebagainya. Nah, itu diharapkan untuk bisa membantu ketahanan pangan keluarga semasa di masa pandemi ini. Itu salah satu usaha kami di desa seperti itu. Dan untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara panjenengan memimpin warga di sini? Yang dimaksud kepemimpinan yang seperti apa maksudnya? Kepemimpinan panjenengan yang selama ini kalian jalankan. Untuk di tingkat desa itu sama secara struktur pemerintahan desa itu kan kepala desa itu di bawahnya ada yang namanya kaur-kaur, ada kaur umum, ada kaur kesejahteraan, kaur kesra, kesejahteraan rakyat, kemudian juga ada kaur pemerintahan, ada sekretaris desa dan sebagainya. Nah, kami memfungsikan, apalagi sampai ke tingkat bawah itu sudah ada yang namanya ketua RW, ketua RT, kepala dusun dan sebagainya. Maka dari struktur tingkatan yang paling bawah itu kita fungsikan sehingga benar-benar masyarakat itu merasakan pelayanan desa itu semaksimal mungkin. Misalkan Bapak RT itu hanya menguasai di satu RT-nya, yang mana satu RT itu biasanya berkisar 40 KK atau 35 KK. Nah, di situ itu Bapak RT yang akan mengawal masyarakat yang ada di RT-nya itu untuk bisa menikmati pembangunan, kemudian bisa menikmati sosialisasi dari pemerintah desa tentang informasi-informasi yang penting dan sebagainya, juga tentang pendataan warga, tentang bantuan dan sebagainya. Itu dari tingkat yang paling bawah itu kita fungsikan, sehingga kepala desa ini merasa terbantu dengan adanya RT, RW, kasur dan seterusnya seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih atas jawaban dari panjenengan. Mungkin cukup di sini saja wawancara saya untuk panjenengan. Itu sudah cukup, tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Oh iya, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa membantu nanti tugas yang sudah diberikan kampus kepada Ananda Dila ini. Mudah-mudahan bisa berguna, bermanfaat, dan mudah-mudahan saya doakan lancar, sukses terus kuliahnya ya. Dan mohon maaf juga karena tadi kesini mendadak, jadi tidak bisa tidak bisa menyuguhi apa-apa ini, sudah hanya ditemoni seperti ini. Tidak apa-apa ya, maaf ya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Selamat jalan ya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di kampus nanti, sampai di tempat kuliah sana. Terima kasih. Langsung pamit ini? Mau langsung pamit? Oh, lagi balik. Iya, sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak mengganggu waktu panjenengan. Di sini saya ingin mewawancarai sampean mengenai kepemimpinan terkait kepala sekolah. Ya. Jadi pertama saya ingin menanyakan terlebih dahulu ke panjenengan pengertian kepemimpinan itu sendiri menurut panjenengan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Haryanto. Saya adalah kepala sekolah dari lembaga SMK Al-Mu'in di bawah naungan Pondok Pesantren Fathul Mu'in yang beralamatkan di Dusun Pelalangan, Desa Glagapero, Kecamatan Pati. Alhamdulillah, hari ini saya dapat kesempatan nih pertanyaan dari sumber. Yang pertama adalah terkait dengan kepemimpinan. Jadi yang jelas sesuai dengan istilahnya, pemimpin itu adalah kepala dari suatu organisasi, dari suatu anggota kelompok dan lain-lainnya. Itu
itu harus ada seseorang yang mengetuai. Bahkan Rasulullah pernah berkata bahwasannya jika kalian ingin bepergian kemana, jika ada 2 orang di antara kamu, maka satu harus ditunjuk untuk menjadi pemimpin. Jadi sangat penting bahwasannya dalam satu kelompok kecil saja Rasulullah ingin mengajarkan bahwasannya harus ada seorang yang mampu untuk menjadi lini depan dalam mengatasi beberapa hal yang akan terjadi. Itu secara istilah dalam kepemimpinan. Dalam kepemimpinan lembaga, yang jelas struktur lembaga sekolah itu yang pertama harus ada kepala sekolah. Itu jelas. Yang artinya kepala sekolah itu tujuannya adalah sebagai penanggung jawab dalam hal-hal yang berkait dengan pembelajaran. Di bawahnya juga mungkin ada beberapa lembaga yang menyediakan wakil kepala sekolah, ada juga yang langsung dibagi menjadi 4 struktural yang disebut dengan waka atau wakil kepala, bagian kesiswaan, bagian ini humas, kemudian bagian juga beberapa lembaga yang tanpa menggunakan wakil kepala sekolah langsung tersebut. Jadi kepemimpinan itu perlu dimiliki sebenarnya oleh semua orang, ya. Apalagi dimiliki oleh pemimpin dari suatu lembaga yang disebut dengan lembaga sekolah. Itu jiwa pemimpin harus ada. Apalagi di masa saat ini, bagaimana kepala sekolah harus mampu menjadi fasilitator, fasilitasi beberapa dewan guru dan juga siswa, kemudian sebagai mediator dan lain-lainnya. Jadi peran kepala sekolah itu harus ada, dan bersama-sama di masa pandemi ini yang pertama adalah menyediakan pembelajaran yang baik untuk siswa. Karena saat ini pemerintah sedang tidak memperbolehkan pembelajaran secara langsung. Bahkan sampai saat ini saya dapat info itu bahwasanya pembelajaran harus tetap daring yang menggunakan internet ya, jarak jauh, karena melihat status dari Kabupaten Jember yang masih ada di zona mungkin itu Terima kasih atas jawaban tentang pembelajaran. Saya lanjut ke pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama, apa yang dilakukan panjenengan selama menjabat sebagai kepala sekolah di masa pandemi ini berlangsung? Jadi pandemi itu dimulai dari tahun 2019 akhir Desember. Waktu itu pembelajaran masih berjalan, awal semester 2 waktu itu. Di tempat kami masih melaksanakan kegiatan pembelajaran normal seperti biasanya. Kemudian setelah Januari Februari itu sudah ada kabar bahwasan sudah masuk ke Indonesia pandemi tersebut di awal tahun 2020. Kemudian baru di Maret sudah ada yang terinfeksi dan lain-lainnya, dan kalau saya tidak salah itu di awal bulan Juni, insya Allah kalau tidak salah itu pemerintah sudah melaksanakan yang namanya pembelajaran jarak jauh. Jadi yang pertama yang harus saya lakukan adalah menyesuaikan dari surat edaran yang diterbitkan oleh pemerintah, oleh gugus tugas yaitu Kabupaten Jember, di mana waktu itu adalah Faida, kemudian oleh Menteri Pendidikan yang mengatakan bahwasannya pembelajaran harus dilaksanakan secara daring. Ya, jadi kita harus menyesuaikan. Berhubung di tempat kami adalah yayasan pondok pesantren, artinya melihat hal tersebut ada hal yang berbeda ketimbang di lembaga yang bukan pondok pesantren, karena Bu Faida waktu itu atau sebagai ketua gugus tugas mengatakan bahwasannya untuk lembaga yang di bawah naungan pondok pesantren itu santrinya boleh kembali. Jadi kita melihat perkembangan hal itu, alhamdulillah santri kami, karena mayoritas di lembaga SMK Al-Mu'in adalah santri,
Jadi alhamdulillah posisi siswa ini ada di pondok pesantren, ya ada di pondok pesantren. Kemudian dilaksanakan protokol sesuai dengan protokol kesehatan waktu itu, mulai dari rapid test, kemudian dan lain-lainnya. Bahkan pemerintah sudah menyediakan sarana untuk cuci tangan dan lain-lainnya. Ya alhamdulillah. Jadi di tempat kami itu ada 2 hal yang kami laksanakan, yaitu pembelajaran secara daring untuk siswa yang tidak nyantri, dan pembelajaran secara luring atau tatap muka itu bagi siswa yang nyantri. Namun pembelajarannya kita sesuaikan. Yang pertama yang saya lakukan adalah kita rapat dengan Dewan Guru menyikapi pandemi ini. Kita rapat yang pertama, kemudian kita minta pendapat dari beberapa Dewan Guru apa yang harus kita laksanakan, ya, bagaimana kita menyikapi kegiatan pembelajaran ini. Akhirnya hasil musyawarah bersama tadi itu terdapat 2 keputusan, tadi itu pembelajaran menggunakan daring sama pembelajaran tatap muka. Namun pembelajaran tatap muka harus sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Harus mencuci tangan, harus menjaga kesehatan, harus menjaga jarak, menggunakan masker. Alhamdulillah mayoritas di tempat kami itu perempuan siswanya, dan siswanya diwajibkan menggunakan cadar. Artinya alhamdulillah cadar tersebut bisa menjadi pengganti untuk masker tadi itu. Kemudian setelah itu kita menyesuaikan jadwal. Ya, jadwal yang awalnya sampai jam 13.30 setengah 2, kita rampingkan dalam 1 jamnya itu hanya ada 25 menit satu tatap muka, ya. Jadi ketika di total kita pulang jam 11.30, sholat zuhur, ya kita sholat dulu berjamaah dengan menerapkan protokol COVID-19. Kemudian setelah jam setengah 12 langsung siswa setelah sholat ya langsung bisa pulang. Jadi itu hal yang pertama yang saya lakukan adalah melihat perkembangan dulu, kemudian rapat dengan Dewan Guru. Yang kedua menyesuaikan dengan protokol COVID-19, kemudian merampingkan jadwal dan memerintahkan seluruh Dewan Guru untuk menjaga kesehatan, mematuhi protokol, melaksanakan kegiatan daring untuk siswa yang tidak nyantri, sama KBM yang tatap muka untuk siswa yang menjadi santri. Gitu, ya. Baik, terima kasih Pak. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ya. Bagaimana cara panjenengan mengatur staf-staf dan juga guru dalam masa pandemi ini? Yang jelas seluruh Dewan Guru kita ajak musyawarah dulu yang pertama dengan yayasan, karena tetap final keputusan itu ada di tangan yayasan Fathul Mu'in. Yang pertama kita musyawarah terkait hal itu, bagaimana kita menyikapi anjuran dari pemerintah untuk diam di rumah, kemudian anjuran dari pemerintah untuk menjaga jarak. Jadi kita musyawarah dengan Dewan Guru. Yang pertama harus Al-Mu'in, karena siswanya itu ada di dalam yayasan pondok pesantren. Ketika nanti satu saja yang reaktif atau positif, maka otomatis sudah dipastikan satu pondok pesantren akan terjangkit dan itu akan menjadi klaster baru. Maka dari itu saya menghimbau untuk Dewan Guru adalah bagaimana caranya dimulai dari kita dulu sebagai guru untuk benar-benar menerapkan protokol COVID-19. Benar-benar kita menjaga kesehatan, kemudian seandainya kita kondisi panas atau kondisi tidak fit, monggo kita untuk izin tidak masuk agar supaya tadi itu tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu ya. Jadi bagaimana saya berupaya agar supaya seluruh Dewan Guru mematuhi seluruh serangkaian protokol COVID-19. Kemudian yang kedua, kita tetap asasnya tetap musyawarah. Kita musyawarah bagaimana supaya kita bagi tugas, artinya bagaimana siswa itu bisa tertangani meskipun membelajar secara daring. Bagaimana kita memfungsikan BK untuk bisa mengontrol siswa yang tidak menjadi santri itu supaya mereka melaksanakan daring, namun ilmu yang disampaikan Dewan Guru itu bisa masuk
Jadi bagaimana mungkin ada controlling setiap 1 minggu atau 1 minggu 2 kali, atau menyesuaikan lah dengan keadaan. Seandainya perlu kita 1 minggu 1 kali, atau 1 minggu 2 kali, atau 2 minggu 1 kali untuk controlling bagi BK, melihat kondisi siswa yang ada di rumah, apakah benar-benar belajar ataukah tidak. Karena kan sekarang banyak hal siswa itu di rumah melaksanakan kegiatan tugas diberikan oleh guru melalui daring, ternyata mereka tidak mengerjakan, bahkan mereka tidak belajar. Ini perlu kontrol, tetap kita kontrol melalui BK, melalui kesiswaan. Itu untuk menjaga stabilitas di lembaga kami. Baik, ke pertanyaan yang terakhir. Ya. Dan bagaimana cara meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah ini selama masa pandemi berlangsung? Ya, jadi ini mungkin keluh kesah saya mewakili keluh kesah seluruh kepala sekolah dalam forum rapat musyawarah kerja kepala sekolah atau MKKS ya. Jadi kita tergabung di zona 1. Jadi kita setiap bulan itu musyawarah, kemudian kita saling mengeluh di sana. Kenapa seperti itu? Karena hampir semua lembaga mengalami penurunan jumlah siswa di masa pandemi ini. Kenapa seperti itu? Karena pandemi ini berjalan awal Juni, kemudian Juni itu sudah tidak boleh masuk, Juli itu sudah siswa tidak boleh belajar. Artinya ada siswa kan yang mau kita masukkan ke lembaga kita, sedangkan kita terbentur dengan peraturan bahwasannya tidak boleh ada kegiatan berkerumun, tidak boleh ada kegiatan di sekolah. Kita sangat sulit waktu itu. Artinya begini, siswa mengalami ketidakjelasan, apakah sekolah ini ditutup ataukah sekolah ini tidak buka. Karena waktu itu kita menyesuaikan dengan COVID, akhirnya banyak beberapa calon siswa yang justru tidak mendaftar di lembaga kami karena siswa tersebut merasa bahwasannya ini kondisi sekolah mungkin libur sampai Desember 2020 akhir mendekati 2021 atau bagaimana. Jadi ada kebingungan di orang tua itu. Akhirnya ada beberapa siswa yang, ini benar, ini fakta ya, ada beberapa siswa yang sampai sekarang tidak nemu tempat sekolah karena waktu di Juli kemarin itu mereka kebingungan dalam mendaftarkan siswanya. Jadi bahkan Dinas Pendidikan pun mengeluarkan berita bahwasannya ada penurunan jumlah siswa di Kabupaten Jember. Sangat drastis sekali. Di lembaga kami juga ada penurunan, yang awalnya di kelas 2 itu terdaftar sebanyak 57 siswa. Sekarang untuk siswa baru hanya 40 siswa, persis 40 siswa. Ini penurunan, mungkin salah satunya karena hal tersebut. Ya, alhamdulillah dibantu dengan adanya pondok pesantren agak terbantu. Ya, terkait dengan pertanyaan tadi, menyikapi hal tersebut supaya lembaga tetap eksis, supaya lembaga tetap terjaga mutunya. Yang pertama, kita memfungsikan humas. Kebetulan humas kami Pak Samsul Arifin di SMK itu adalah orang Kemuning. Beliau mengetahui karakter dan juga norma yang ada di daerah wilayah lembaga kami. Kita musyawarah dengan staf, musyawarah dengan guru, musyawarah dengan humas, bagaimana supaya lembaga kita tetap eksis di masa pandemi ini. Akhirnya alhasil kita musyawarah dan kita akhirnya melaksanakan pembagian tugas untuk door to door, dari pintu ke pintu. Artinya calon siswa yang tadi itu kita datangi satu persatu di rumahnya, menjelaskan bagaimana keadaan kita lembaga saat ini, kemudian apa yang harus kita persiapkan, kemudian bagaimana caranya supaya tetap bisa masuk ke sekolah, bagaimana juga caranya menyikapi dari anjuran pemerintah untuk diam di rumah. Jadi kita sosialisasi melalui humas bersama dengan kesiswaan dan beberapa dewan guru. Kita minta tugas, kita minta tolong untuk mendapatkan tugas dari pintu ke pintu.
Kemudian yang kedua terkait dengan pembelajaran yang sampai saat ini pun masih sulit kita laksanakan. Kita masih melaksanakan pembelajaran tidak maksimal, artinya jadwal yang kita susun pun adalah jadwal penyesuaian terkait pandemi, agarnya ilmu yang siswa terima itu otomatis tidak akan 100%, karena mereka seandainya pulang jam setengah 2, mungkin jam 11 sudah pulang, 11.30 sudah pulang. Artinya kan banyak hal yang kita singkat, kemudian otomatis ilmu yang mereka terima juga pastinya tidak maksimal. Jadi dengan hal itu tetap kita akan cari solusi yang lebih baik, ya. Kita akan terus berusaha musyawarah berkala dengan dewan guru, dengan staf, kita akan terus musyawarah. Kemudian kita akan cari jalan keluar, solusi bagaimana supaya kita tetap eksis, tetap maksimal melaksanakan pembelajaran, nama Al-Mu'in tetap menggema, karena kita juga nih lembaga baru, jadi kita mesti proses memperkenalkan diri, pas langsung kena timpa seperti ini adalah suatu hal yang besar menurut kami, dan kita harus mencari solusi yang baik supaya kita harus menyesuaikan dengan keadaan dan kita harus keluar dari keterpurukan, sehingga lembaga ini menjadi lembaga yang baik ya ke depannya meskipun di masa pandemi atau new normal. Jadi itu menurut saya. Terima kasih atas semua jawaban dari Gubernur. Ya. Selebihnya mungkin kami mohon maaf sudah mengganggu waktu panjenengan. Baik, cukup segitu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Sama-sama.